Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya akan membahas mengenai eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat penyemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama yakni menyusun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya yang kedua, yakni pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran dari filosofi KHD, yakni yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukan hasil. Mengenai perubahan budi pekerti, menurut KHD, budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, filosofi KHD ini dapat terwujud jika yang pertama, guru bersifat among sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketiga, kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi yang berpusat pada murid. Selanjutnya yang keempat, konsep pemikiran KHD di kelas. Dan penerapan yang telah saya lakukan di kelas, yakni dengan sistem among, dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik menemukan sumber belajar yang seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan baru, baik secara individu maupun per kelompok. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua. Salam guru penggerak.